Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk kurva kurtosis. Bentuk kurva kurtosis adalah suatu bentuk tingkat keruncingan kurva yang ditunjukkan dengan bentuk jenis kurvanya ada yang runcing, ada yang simetris atau berbentuk distribusi normal, dan juga datar atau istilah lain dari tumpul, ya. Formula untuk menghitung keruncingan sebuah kurva kurtosis ini rumusnya sama dengan Squamous, hanya di sini dipangkatkan XI dikurangi X bar pangkat 4 dibagi N dikali kesimpangan baku pangkat 4, ya. Dan ketentuan yang berlaku untuk kurva kurtosis ini adalah 1. Sebuah kurva kurtosis runcing dikatakan runcing jika nilai K-nya lebih dari 3. Lalu yang kedua, sebuah kurva kurtosis sifatnya simetris atau normal jika nilai K-nya sama dengan 3. Dan yang terakhir, sebuah kurva kurtosis berbentuk datar atau tumpul jika nilai K-nya itu kurang dari 3. Nah, bagaimana selanjutnya kita untuk melihat apakah kurtosis ini berbentuk runcing ataukah simetris ataupun datar? Kita akan melihat kepada slide berikutnya. Nah, sekarang kita melihat pada slide yang kedua ini. Di sini ada tampilan 3 jenis kurva kurtosis. Yang pertama, ada yang dikatakan kurva leptokurtis. Nah, kurva leptokurtis ini ditunjukkan dengan ujungnya yang runcing, ya. Jadi tingkat ujung ini dia berbentuk runcing, ya, sehingga dia bersifat leptokurtis. Nah, syaratnya adalah dikatakan leptokurtis jika nilai K-nya lebih dari 3. Nah, nanti jika Anda memasukkan ke dalam rumus kurtosis dan nanti hasilnya lebih dari 3, maka kemungkinan kurva yang akan terbentuk adalah kurva yang diwakili dengan garis berwarna merah ini, ya, atau yang dikatakan leptokurtis. Lalu kurva yang kedua yaitu kurva mesokurtis atau istilah lain yang nantinya akan familiar dengan istilah distribusi normal atau kurva yang sifatnya simetris. Ketentuan untuk kurva normal atau kurva mesokurtis ini yaitu jika nilai K-nya sama dengan 3. Ya, jadi kalau nanti nilainya itu sama dengan 3, maka akan diwakili dengan garis yang berwarna biru. Ya, inilah yang dikatakan sebagai kurva mesokurtis. Dan yang terakhir, dari jenis kurva kurtosis ada yang dikatakan sebagai kurva platykurtis, yaitu sebuah kurva berbentuk datar atau tumpul dengan ketentuan jika nilai K-nya itu kurang dari 3. Nah, inilah 3 jenis kurva kurtosis yang nantinya harus Anda tentukan, ya, dari hasil perhitungan rumus dari kurtosis sendiri itu, apakah dia termasuk jenis leptokurtis ataukah mesokurtis atau yang terakhir platykurtis. Ya, baik, kita masuk ke dalam contoh soal untuk Anda bisa membedakan masing-masing jenis kurva kurtosis ini. Nah, pada contoh tabel distribusi frekuensi ini sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan pada contoh kurva Squamous. Ya, kita akan mencoba memasukkan dengan contoh yang sama. Pertanyaannya adalah apakah kurva dari data ini atau daripada daftar distribusi frekuensi yang ada di samping ini, apakah dia berbentuk runcing, normal, atau datar. Nah, ini berarti kita berbicara mengenai bagaimana penyelesaian contoh soal untuk
menetapkan dan menghitung berapa besar nilai kurtosisnya. Nah, secara singkat, dari hasil tabel ini kita bisa mendapatkan besaran nilai rata-rata hitungnya itu sama dengan 59,08. Ya, ini sudah dijelaskan pada contoh kurva squamous. Kemudian nilai simpangan bakunya itu sama dengan 30,13. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan hasil perhitungan dari tabel yang pertama tadi, maka kita lanjutkan untuk kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam rumus kurtosis. Kita membutuhkan lagi data XI dikurangi X bar pangkat 4. Ya. Nah, di sini setelah dikalikan dengan nilai frekuensinya FI dikalikan hasil pengurangan antara XI dikurangi X bar kemudian dipangkatkan 4, maka kita mendapatkan total jumlah dari perhitungan di atas itu sebanyak 78.921.030 ya. Kemudian rumus ini atau hasil ini kita masukkan ke dalam rumus kurtosis ya. Di sini K sama dengan alfa 4 itu hasilnya 1,622. Jadi dari tabel distribusi frekuensi yang sudah jadi ini diperoleh nilai K-nya sama dengan 1,622. Maka kita bisa mengatakan kesimpulannya adalah sesuai dengan ketentuan pada kurtosis, maka nilai K dari tabel tersebut adalah sebesar 1,622. Artinya nilai K atau kurtosis ini kurang dari 3. Dan bentuk kurva yang dihasilkan adalah kurva datar atau jenisnya platykurtis. Sehingga data ini ya, data yang ada pada tabel distribusi frekuensi ini dia dikatakan sebagai data yang tidak berdistribusi normal karena nilai K-nya kurang dari 3 ya, atau di bawah nilai distribusi normal. Ya, sekarang berikutnya bagaimana kita bisa memastikan kebenaran bahwa data ini atau data dari tabel distribusi frekuensi ini menunjukkan bahwa posisi kurtosisnya itu dikatakan tidak berdistribusi normal. Baik, kita sekarang akan masuk bagaimana cara memastikan untuk sebuah kurva kurtosis antara dia berdistribusi normal ataukah dia termasuk kepada data yang tidak berdistribusi normal. Untuk sekarang memastikan apakah nilai data ini berdistribusi normal atau tidak untuk jenis squamous dan kurtosis, kita bisa mengujinya dengan menggunakan SPSS. Namun sebelumnya kita untuk sebelum masuk ke dalam program SPSS, di sini kita harus menetapkan dasar pengambilan keputusan bagi squamous dan kurtosis, yaitu jika nilai rasio antara squamous dan juga untuk kurtosis berada di antara nilai minus 1 sampai dengan 1, maka data itu dikatakan berdistribusi normal. Jadi jika nanti hasilnya ada di antara rentang minus 1 sampai dengan 1, maka secara otomatis nilai rasio yang dihasilkan dari perhitungan squamous dan kurtosis dia berada pada distribusi normal. Dan juga sebaliknya, jika nilai rasio antara squamous dan juga kurtosis itu ada di antara atau di luar ya, atau lebih besar dari sama dengan 1, maka dikatakan data yang terbentuk dalam rasio squamous dan kurtosis dia sifatnya tidak berdistribusi normal. Lalu yang kedua, untuk mencari rumus rasio squamous pada program SPSS, yaitu kita mencari dari hasil data statistikanya
nilai SK itu dibagi standar errornya ya. Demikian juga dengan rumus untuk rasio kurtosis yang nantinya akan kita masukkan ke dalam program SPSS, itu pun sama dengan poin nomor 2, yaitu mencarinya dengan rumus K dibagi standar error dari kurtosisnya ya. Nah, di sini kita bisa melihat contoh dari tabel yang sebelumnya. Nah, di sini kita punya 9 kelas dengan jumlah frekuensi yang sudah diketahui. Nah, setelah kita melakukan operasionalisasi dengan menggunakan SPSS, di sini kita akan melihat hasil dari variabel secara deskriptifnya ya, atau uraian secara deskriptifnya yang menggambarkan hasil dari statistika untuk nilai kurtosis dan squamous ya. Di sini kita bisa melihat dari 9 kelas ya. Untuk nilai statistika squamousnya itu 1,030 dengan nilai standar errornya 0,717. Demikian juga dengan kurtosisnya, di sini terdapat nilai statistikanya untuk jumlah frekuensi sebanyak 9 kelas itu nilainya 1584 dengan nilai standar errornya 1,4 ya. Nah, di sini kemudian untuk menilai bagaimana keputusan apakah dia berdistribusi normal atau tidak, kita pindahkan ya, seperti yang tadi sudah kita lihat dalam cara-cara kita menggunakan SPSS. Hasil ini kita copy paste, kita salin ke dalam program Excel ya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan besarnya rasio squamous dan rasio kurtosis itu nilainya masing-masing. Untuk rasio squamous 1,435791 dan juga untuk rasio kurtosisnya 1,132011. Ini diperoleh dari hasil program Excel ya, dengan menggunakan rumus. Kemudian hasil kesimpulannya adalah dari rasio yang dihitung dengan bantuan Excel, maka data nilai statistika pada ya kelas distribusi frekuensi ini jenisnya tidak berdistribusi normal karena nilai yang dihasilkan dari rasio squamous dan nilai dari rasio kurtosis itu besarannya lebih dari 1, sehingga dikatakan untuk jenis kurva yang dihasilkan akan cenderung tidak berdistribusi normal ya, dan ini sudah terbukti dengan bentuk kurva yang sudah dihasilkan dari squamous dan juga kurtosis ini ya. Demikian penjelasan saya mengenai pada akhirnya bagaimana kesimpulan, dan kita bisa memastikan dari sebuah data ini apakah kurva squamous dan kurtosis ini itu terdistribusi normal atau tidak. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Dan mahasiswaku semua, hasil dari perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, semua materi mengenai squamous dan kurtosis sudah saya sampaikan, dan sekarang Anda tinggal mengerjakan tugas ya yang nanti harus Anda kerjakan supaya kita lebih mengerti lagi bagaimana memahami tentang squamous dan kurtosis. Oke. Jangan lupa ya di subscribe, kemudian komen, like, dan share. Terima kasih banyak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Bye.